sekali. Makanya ini kalau misalnya 2-1 lebih sakit ya. Perlahan-lahan. Berarti gini Ji, nyimpulinnya. Nevin tuh lebih suka Eve dibanding Parsha. Iya, karena dia suka yang tapping-tapping. Iya, suka kan kalau Eve kan pelan-pelan. tetes. Iya. Kalau Parsha kan sekali der gitu Iya kan. sih. Makanya aku lebih suka 2-1 juga. Pelan-pelan. Benar-benar setuju. Pasti. Jadi menangnya tuh lebih puas gitu. Setuju. Memang menangnya lebih menyakitkan ya. Iya. Tapi deg-degannya kan dapet Nevin kalau kayak gitu. Justru itu, makanya kita bakal lihat nih sebentar lagi di game yang kedua. Apa yang bakal dilakukan oleh Alter Ego, apa yang bakal dilakukan oleh Coach Xavier dan juga Navari untuk menghadapi dari drafting yang kayaknya tadi nggak terlalu menguntungkan gitu buat Alter Ego. Harus evaluasi cepat sih pasti. eval. Karena kena meta the pick off kayak Alter Ego jadi kayak kebingungan gitu loh. Karena mereka biasa team fight berlima. Yep. Tapi intensitas team fight mereka menurun karena ada satu member yang hilang. Iya sih, jadi agak pincang ya ketika masuk ke arah team fight. Tapi sekarang Dewa United yang ada di area first pick, mereka bakal langsung menutup ke arah Yves. Ada Cici, dan juga Moskov, tapi dari Alter Ego, Suyo Chuzin. Satu lagi, akan menuju ke arah mana? Mau tutup joy-nya kah? Aku merasa kalau misalkan joy-nya ditutup ya, malahan Alter Ego kehilangan kesempatan untuk mengamankan Jauhead. Betul. Karena Jauheadnya bisa diambil. Dan Iya. sekarang, ini kalau gua jadi Dewa, mending gua ambil Jauheadnya dulu. Ambil Jauhead dulu. Gak masalah, tinggal lepas aja joy-nya lagi. Karena udah works loh, tapi Harit duluan sepertinya. Dan tidak akan menunjukkan metode pick off lagi. Atau jangan-jangan maybe ingin menunjukkan ada loh cara untuk memenangkan match up dengan Beatrix dan juga Jauhead. Tapi itu masih kita tunggu dulu ya. Apakah yang sebenarnya pengen dibawa sama Alter Ego? Kombinasi seperti apa? Karena ini 2 pick awal harusnya lumayan mahal sih buat mereka. Mereka bisa ambil langsung ke arah junglernya. Kalaupun nggak mau pakai kombinasi jauhan, mereka bisa ambil Lui juga yang kebuka ternyata. Yes, Loi. Wah, aku suka banget pick terhadap Loi tersebut. Cuma yang tidak boleh dipungkiri adalah kalau dari para pasukan anak dewa ini, mereka juga harus tahu gimana cara mereka handle Loi. Karena Loi-nya ini beda loh. Loi-nya Okta mungkin agak pasif, tapi Loi-nya Hijube kita belum lihat. Bisa jadi lebih aktif. Iya, dan ini kayaknya diambil cukup early ya ketika sebenarnya udah ada Harit di sisi Dewa. Tapi mungkin memang mereka pengen menunggu gitu apa yang sebenarnya ingin dibawakan oleh Dewa United dan baru mereka akan counter itu. Wah ini kalau kita ngomongin meng-counter ya. Di level 4 Granger sebenarnya udah bisa lebih menang sih dibandingkan dengan Harit. Karena di level yang keempat Dead Sonata bakal memberikan poke damage yang jaraknya akan jauh lebih aman. Karena Harit ini middle class combat jatuhnya. Dia harus nyamperin dulu dengan zaman force baru nanti akan berasa dari counter dash-nya. Dan sekarang Matilda obvious. Wah, waduh. Ini combo yang sering terlihat lah ya untuk Matilda dan Pomius sendiri. Bakal cukup agresif dari typical gameplay yang bakal dimainkan. Cuman harus diimbangin dengan jungler fighter juga nggak sih Bang? Harusnya iya. Larinya bakal ke Alpha mungkin. Atau hero-hero yang lumayan tebal. Dan Karena- itu pun kalau nggak ditutup ya. Iya ya, karena kalau kita ngambil dari referensi Dewa ya, ini bukan pertama kali Mueza memunculkan Matilda memang. Iya. Waktu melawan Bigetron juga mereka mendapatkan kemenangan karena Matilda. Tapi gamenya itu sampai di drag ke 25 menit ke atas loh. Gua suka sih kalau mainin Alpha. Gua suka gimana caranya Alpha itu dive in, dive out atau enggak. Ada satu lagi yang mengerikan. Lucas Dan Matilda ya. Iya. Dan itu dia untuk Lucas yang langsung ditutup sekarang. Ya setuju. Karena kalau nggak dia tutup, dia akan jadi berbahaya untuk dia. Ini akan Ya. menjadi salah satu bola blunder untuk mereka sendiri. Terlebih udah ada Luoi yang muncul ya. Menandakan kalau misalkan mengambil Valentina sama dengan menutup power dari double match tersebut. Ya mungkin Valentinanya bisa di EXP tapi akan sangat flop kalau misalkan gagal di early game. Iya, dan ngelihat dari Dewa United untuk saat ini, hero-hero tebal ya, yang harus mulai mereka eliminasi. Entah itu kalau berkaca dari game sebelumnya memang tipikal kayak Khalid ataupun Gatot Kaca mungkin nanti bisa menjadi pilihan. Tapi memang Khalid akan lumayan mengganggu dengan efek regen yang ngerasa deres banget juga ya. Dan itu bakal jadi masalah nanti ketika ada Pompeius yang bermain dan Hayabusa. Ini masuk dalam list banding juga. Alpha dibiarkan terbuka. Nggak terlalu worth it juga kalau nge-ban Alpha. Iya sih. Masalahnya nggak terlalu worth it juga. Kalau dia langsung nge-ban Alpha, ini langsung kelihatan gameplaynya akan berubah dari tim Dewa. Bisa saja loh Nevin, Ya. nanti
malah kombinasinya antara mid lane sama roamer lagi. Farsha, Matilda masih possible loh, Profesor. Iya, itu Farsha Iya, serem sih. masih. Cari geser-geser ya berdrag-dragnya. Setuju sih, itu bakal ngerepotin juga. Dan jatuhnya dengan power magic damage di early yang seperti ini, akan memungkinkan sekali loh untuk Matilda membawa Farsha. Terlebih kalau kita ngomongin combo ya, itu memungkinkan juga loh untuk bisa dibawakan. Oh, Wow, apa? Matilda Mid. mid lane. Matildanya yang di mid ya? Atau Hilda mid lane. Hilda mid lane gak sih? Iya, ada potensial nih untuk Hilda masuk ke arah mid. Wow, mid draft lane yang gak sih? menarik loh. Unik sih. Unik ya. Tapi aku lebih suka kalau misalkan ini Matildanya di mid lane sih. Karena jatuhnya dengan Matilda di mid lane, damage yang akan diberikan terhadap Joy sendirian, itu berdampak loh. Dan satu, sakit. Kalau dia mainin Blood Wings, waduh Profesor. Berasa itu. Itu perih, udah Blood Wings, perih. Mainin Holy Crystal nantinya. Ya, Genius One juga biasanya. Genius One, aduh. Iya ya, rotasinya nggak tetap kerasa cepet juga sih nanti. Dan ya sebenarnya secara output damage ini bakal lumayan bergantung jadinya ke arah maybe dari arah Harley-nya. Dan untuk last week ada Franco yang bakal dimainkan. Hylos di arah XP, Franco bakal Ya. coba untuk menarik. Tapi gua- Dibalikin Tapi ya. gue setuju sama Profesor sih. Kalau udah begini, ini ceritanya malah lebih diganti lagi di switch kemana? Di switch ke mid. Supaya just in case nanti Hildanya digigit itu masih ada cancellation. Dan dan Matilda itu nggak punya kewajiban untuk ngebuka bush. Setuju, Iya. setuju. Dia bukan tipikal hero yang harus bukain bush. Betul. Even dia jadi roamer ya, dia harus jadi cover aja. Dan jangan lupa apakah pemilihan dari emblemnya akan menarik di sini. Karena seperti kita tahu ya, ada emblem focusing mark yang akan bertambah powernya lagi ketika berada di tangan dari Matilda. Tapi ternyata Okta Ya. akan bermain Hilda mid lane, Ranger Hilda mid Mas. lane. Alright, ini dia membuka para pasukan dari tim Dewa United menutup minggu ketiga dengan manis atau bahkan Alter Ego akan memasak ke game yang ketiga. So mari kita saksikan bersama-sama MPL Arena. Mari tepuk tangannya. Let's go to the lane of them. Oke, dan Hilda mid lane di tangan Okta. Apakah ini yang akhirnya menjadi jawaban ya? Karena dari tadi kita bilang Okta nih mainnya pasif, tapi dengan Hilda ya dia nggak bisa pasif sekarang. Ya justru kalau misalnya dia pakai Hilda dan dia masih pasif, wah ini petaka untuk mereka sih Nevin. Oh ya, Jujur. waktunya pembuktian sih sebenarnya. Betul sekali, ini petaka untuk mereka dan itu dia. Dimana Okta bakal coba mengganggu sedikit pergerakan dari seorang GB. Dan tapi takutnya ini dia bisa menjadi first blood. Dan ketika Nino langsung melakukan rotasi, ini menjadi sebuah keuntungan untuk para pasukan dari tim Dewa. Tandanya Nino akan dengan sangat sigap melakukan rotasi yang dia melepaskan laningnya. Oke, ya masih ada beberapa emblem yang bakal coba diprioritaskan juga dari seorang Okta. Tetap akan ada damage dari trailnya. Wah, kalau clear kayak gini agak cukup lama ya Nevin. Ini bakal lumayan berat juga kalau kita ngomongin ke arah clearing. Tapi dari Alter Ego ini bakal coba untuk diganggu Okta. Apalagi agresif langsung ke bagian belakang. Oke, Okta nggak peduli di mana Dreams berada, bakal coba dihajar, dihantam karena dia ingin dapetin ke arah purple buff-nya. Mundur ke arah belakang dan berhasil. Wah. Berhasil. Ray berhasil mendapatkannya tapi Dream surprise dan Spiral of Alpha-nya ditahan maksimal untuk bisa mendapatkan first blood dari para pasukan dari tim Alter Ego. Di arah bottom lane, Waduh. Hais akan menjadi poin kill yang kedua kah? Tapi lihat, tanpa adanya poin kill tambahan, mereka udah cukup membuat sosok seorang Mibi dapetin gold tambahan. Iya ya, nggak dapet kill nggak masalah karena itu tetap cuan banget, tetap untung banget bagi seorang maybe dapetin platingan gold. Dan itu dia, gangguan yang akan terus terjadi sekarang, turtle-nya udah mulai. Dan ini bakal jadi game yang benar-benar agresif sih. Ya, ini agresif sekali. Dan bahkan di depan sana, Sorizo masih berada di level 3. Berdekatan ke belakang dari KM yang baru level 4. Dan bahkan berpasukan dari tim Alter Ego. Mereka mencoba mendapatkan seorang Sorizo. Satu retribution yang berhasil didapatkan oleh seorang Ray. Di last moment yang on point. Nino terperang di depan sana. Masih bersama dengan Okta. Satu poin kill tambahan. Lihat, Alter Ego mereka benar-benar diejam-ejam dari segi jungle-nya. Membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini dia tak peduli siapapun di garis depan. Karena Nevin, setebal apapun, selama masih ada Alpha is online, ini nggak masalah. Iya ya, berat banget buat Alter Ego. Bukan jadi awal yang bagus, terutama bagi seorang GB
yang benar-benar jadi incaran utama. Dan Okta sejauh ini dia udah mulai membuktikan ya permainan Hilda dia ini ganggu banget siapapun ke arah Hais Ais bahkan. gak ada flicker lagi, kali ini bakal coba dipasang terenjam dan point killnya di tangan dari Maybe Nevin. Wah ini serem banget sih, Hais gak dikasih space, baru 3 menit tapi kita udah ngeliat bagaimana Hais gak bisa ngedapetin apa yang dia pengen. Untuk sekarang levelnya baru tercapai, sedangkan Maybe udah ada di level yang kelima. Gap dari hero early game ya, yang terlihat jelas banget dengan adanya pemilihan dari Matilda dan juga Hilda. Ini membuat daya dobrak dari Dewa nggak ragu-ragu loh untuk teamfight di early game. Yes, ini mengerikan sekali dan bahkan aku sempat bicara kan tadi kalau misalnya salah satu player internasional kita Kara itu bisa dapetin sekitar menit 2 atau 2,5, menit 3 Hunter Strike. Tapi ini menit 3 untuk Hais dengan 1 kali tumbang dan Baka Dreams. Sedikit miss dari Brody Han yang dimiliki. Dan tidak mendapatkan apapun sama sekali dengan seluruh source skill yang sudah keluar. Udah flicker loh, itu yang jadi satu masalah besarnya. Alter Ego berarti harus nahan sampai 2 menit selanjutnya kalau misalnya pengen memaksa ya adanya kombinasi flicker dan juga Bloody Hand. Tapi di sisi lain, ada pergerakan menuju ke area top lane dari Dewa, mereka akan segera melakukan setup di area turtle. Wow, setup di area turtle. Tapi nampaknya kali ini lihat, Nino sekalipun nggak bisa ngebadanin. Problem utamanya, siapa yang akan menjadi target utama kalau mereka melepaskan turtle? Karena tidak mungkin Alter Ego melepaskan turtle tanpa ada pertukaran. Oh, mereka mau trade ke bagian bottom lane sepertinya Masih dengan mau kehadiran dipaksa. Okta. Okta digigit begitu saja, mengejar dijemput oleh seorang Muesa. Tapi nampaknya lihat, terjam-jam dengan ada duality membuat para pasukan dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Perbuatan yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego dan Ray di depan sana. Wah. Mencoba untuk mundur, Spear of Alpha for defensif. Tidak jalan untuk pulang keluar di Spectre dan Ray termakan. 1 buah point kill apakah Ray mampu bertahan dan Ray versus everybody. Gak bisa bertahan lebih lama lagi walaupun sekalipun life steal-nya tinggi dengan War Axe. Iya itu dia move yang dinantikan sebenarnya dari Alter Ego. Mereka bisa maksimalin akhirnya teleportation saya, tapi ya mau nggak mau Alter Red bagian lo hilang dan Nino. Oh Nino menjadi point kill kedua. Dan di arah bottom lane mereka mendapatkan turret. Kalau dari segi point kill mereka memang untung mendapatkan sosok dari Ray ditukar dengan Nino. Tapi lihat, 1 turret plus gold yang makin melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi dari anak-anak Dewa untuk di last match kali ini. Wah ini gimana Prof sejauh ini dari Alter Ego? Apa yang mereka lakukan Prof? Agak kurang ngasih rem ya sebenarnya dari kedua belah tim. Tapi pertukaran barusan aku setuju emang diuntungkan sama teman-teman dari Dewa. Karena mereka mendapatkan objektif dari turret. Dan untuk tim fight 5 jangan lupa bahwa ini banyak banget loh yang bisa nge-cancel Franco. Yes. Jadi ini bakal jadi ancaman kalau seandainya bukan Iron Hook pembuka tim fightnya, tapi langsung flicker Bloody Hand. Oke, ada satu pergerakan juga ke area top lane kali ini. Sedikit surprise dari seorang Drill, tidak ada yang tertarik. Hampir ya. Ngebuat Alter Ego berarti harus lebih bersabar lagi. Tapi GB bagus banget dia manfaatin. Da Jelly Boy! Wah. The Miracle Boy! Salah satu punggawa mantan Alter Ego jungle dengan point kill yang cukup banyak di MPL Indonesia. Wah biasa kita nge-casein Chelly Boy, sekarang Chelly Boy restreamin Di Alter restreamin. Ego. Jelly Boy dan Miracle Boy. Wah time flies beneran ya. Iya bener-bener. Perasaan waktu itu Jelly Boy masih baru juga sih di MPL. Iya. Kok sekarang udah jadi streamer aja ya? Waduh. Leo. Oh Leo Murphy. Leo Murphy. Wow. Salah satu roamer juga legendaris dari Alter Ego yang tidak bisa kita pungkiri. Zaman-zaman yang bersinar tuh Leo Murphy, Betul. Jelly Boy. Iya, iya. Devasion? Devasion di sana terlihat posisinya Muesa. Meanwhile Alter tumbang begitu saja dengan ada Maybe. Sorry Zo belum bisa menahan badan terpasukan dan tim Alter Ego. Mereka defense terbelah menjadi 2 tapi GB masih bisa selamat. Tapi ingat, mereka masih punya power of retribution loh. Iya, masalahnya ini udah di area objektifnya sih. Apakah bisa diganggu? Karena dari seorang Ray jelas akan mendapatkan ke arah turtle-nya. Tidak ada kontes retribution yang bisa dilakukan. Dan itu satu pergerakan dari Dewa yang bagus ketika mereka memaksa GB ngebuka retribution. No problem lah kayaknya dengan satu point kill tadi sih. Iya. Masih oke, masih ditukarnya masih worth it. Dengan Sharing ada Tato. goldnya ada ya. Sharing goldnya masih ada. Terus mid lane-nya juga nggak pecah Nevin. Jadi nggak ada yang terlalu merugi ya sebenarnya dari momen tersebut. Tapi secara posisi sekarang Dewa United mereka masih dalam keunggulan untuk itemization dan juga secara ekonomi. Blind Spear Alpha-nya kali ini membuat Dino terperang di depan sana, bahkan hampir saja ditumbang begitu saja. Torizo masuk terlalu dalam, dijemput dengan sangat baik bersama Muesa. Itu tadi blind loh. Iya ya. Itu gerakan Gak ada tiba-tiba. info. Gak ada info.
masalahnya nih bottom lane-nya bebas dan bakal didorong oleh seorang GB. Dan itu dengan Dominus Ice yang sudah diamankan, makanya bakal berpengaruh. Oh, dan kali ini Okta pelatihan bajingan yang mantap dari seorang Dreams membuat Okta tumbang dengan sangat instan minimal dari bottom lane dari Sorizo. Bakal coba untuk melakukan one by one situation terhadap seorang GB. Membuying time sedikit agar GB tidak terlalu jauh dari para pasukan tim Dewa. Dan pergerakan dari Goldnya udah mulai terkejar, Nevin. Ya, dan sebenarnya dari Dewanya agak kesulitan untuk deliver damage nggak sih, Prof? Ya kalau kita ngomongin kesulitan udah pasti sih ya. Karena untuk bisa ngerespon apa yang dilakukan dengan Bloody Hand seperti tadi dengan jarak yang begitu jauh ya. Ya. Ini pasti bakal susah banget karena Hilda mid lane. Damage-nya akan sangat bergantung kepada Harit. Jadi mau nggak mau, maybe harus join team fight berlima. Kalau cuma Ray, kayaknya damage-nya nggak bakal cukup sih. Keren banget ya. Skin Alpha yang terbaru ya. Perjanjian keabadian. Ini nambahin skill juga ya. Kalau pro player ya. Kalau pro player nggak? Kalau orang-orang kayak saya tidak. Dan ya dengan permainan Dewa United yang udah masih tetap diunggulkan ya dari tadi untuk goldnya meskipun sekarang udah mulai tipis. Tapi mereka akan memberikan pressure yang sama. Apalagi Lordnya sudah mulai muncul untuk Lord pertama di game ini. Split push seperti ini agak kurang cukup baik kalau misalnya GB ini tidak ditemani oleh seorang Loi. Kenapa? Supaya abis clear minion, GB itu bisa langsung diteleport ke atas. Langsung bisa dikirim ke atas. Biar tetap bisa kontes ya. Iya, tetap bisa kontes. Maksimalnya mantap! Mereka berhasil mendapatkan Nokta. Terlalu lama Spear of Alpha for nothing dari belakang sana. Nino bakal coba diajar dengan maybe. Damage masih belum cukup. Nino dari depan sana para pasukan dari tim Alter Ego. Terperangkap dan duality yang tidak bisa dihentikan oleh para pasukan dari tim Dewa. Membuat tim Dewa kehilangan 3 pemainnya. Again and again. Duality dari seorang Hijume. Wow, 3 pemain hilang. Bermain di area yang sempit adalah kesukaan dari Loye dan ngebuat Hijume bisa ngedeliver damage-nya begitu banyak. Lordnya bebas, Alter Ego akan punya sedikit keunggulan untuk mulai mengejar ketertinggalan dari turret-turret yang bisa diambil. Dan gak cuma itu Dreams, first itemnya dia Winter Crown. Iya. Tadi dia sempat di Dark Wave sebenarnya dan harusnya kena. Oke, tapi lihat di sana Red Dream. What are you doing? Masuk terlalu dalam, Winter Crown juga tidak terlalu worth it di depan sana, Profesor KB. Masih cooldown bahkan harusnya. Masih terlalu jauh dari kata aktif barusan. Belum nyampe 1 menit juga. Dan sudah hilang seketika. Padahal momentum barusan dipegang sama Dreams. Apalagi dengan Focusing Mark, damage-nya pun makin dalam lagi. Tapi sayangnya dengan team fight barusan, pick off barusan, itu membuat ya harusnya Aldrigo akan menurunkan sedikit tempo permainan mereka. Ya cukup disayangkan sih ya sebenarnya karena di momen ini mereka udah bisa dulu cukup flawless, ngelihat dari GB-nya bisa ngasih deliver damage, terus juga akhirnya ketangkep nih dari Sorizo-nya dengan skills-nya sendiri. Dan sekarang Alter Ego udah mulai bisa kembali dengan 5 pemain mereka. Lord juga berjalan dari bagian bottom lane, tapi target utama harusnya ke arah mid nih. Tapi mereka bingung sih Nevin tadi kalau menurut aku ya. Iya. Mereka bingung targetingnya. Mereka tuh harus ingat ya. Hijume ini mengerikan banget. Hijume harus ditutup. Kalaupun mereka tutup Heist, Nino sama Dream sama GB di depan dan masih ada Hijume, tetap tumbang juga. Iya. Hijume menurut aku duality-nya yang mengerikan. Oh, itu dia permainan dari Agak coba GB. dipasang KB di depan sana dan 1 poin kill gagal didapatkan. Mundur ke belakang dari Okta, habis saja dimakan oleh para pasukan tim Alter Ego. Lihat Ghost Wing-nya langsung dimiliki Alter Ego. Membayar utang dari 1.500 gold difference. Dan kali ini para pasukan dari tim Alter Ego, mereka standby on position dan hampir saja terkena kondisi surprise. Happy birthday. Nah, apakah ini bakal dipaksa lagi ya? Butuh tarikan pastinya dari seorang Dreams, tapi sayangnya Ray nggak connect tadi. Oh, mencari siapa Okta? Okta tidak boleh sembarangan bermain dari depan seperti itu. Karena satu kali tempelan duality-nya itu bakal merubah gameplay mereka. Tabrak gaming dari front to back itu nggak bakal worth it. Ya, apalagi Okta juga udah ke-pick up sebanyak 4 kali. Secara item, ini Okta masih kurang banget untuk secara defensifnya. Betul, Ya, setuju. defensive magic terutama ya. Oke, Ray, Spirit of Alpha for defensive. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Alter Ego, mereka jangan lupakan. Duality-nya harus dijaga dengan baik. Hijume tidak boleh dilepas dari sudut pandang seorang Dreams. Bahkan Winter Crown dan Bloody Hand untuk menutup ke arah jalan Hijume. Nggak apa-apa, masih worth it menurut gue, Profesor. Ya, apalagi Franco-nya sudah selesai ya dari Dreams dengan adanya fleeting time. Jadi kalau ada yang bilang Franco udah gigit, jangan percaya.
Jangan bisa gigit lagi nanti. Cepet gigitnya ya. Cepet gigitnya ini mah. Dan ini mereka tarik ulur banget ya ketika dari Dewanya mau maju, Alter Ego-nya mundur dan sebaliknya akan terus terjadi. Karena lumayan mengerikan dengan movement yang dimiliki oleh Alter Ego, satu tarikan Dreams ini bisa nge-initiate team fight. Dan Rubah segalanya. satu gebukan atau satu inisiasi dari Ray juga, Spirit of Alpha, ini juga bisa nge-inisiasi team fight. Oke, tapi mereka melihat di mana Hijume berada. Target utama ke arah Dreams, tapi lihat Hijume. Target utamanya dipukul mundur oleh seorang Sorizo. Dan Okta mencari di mana Hais berada. Hijume menjadi target utama. Gara-gara untuk flicker lagi. Hijume nggak berhasil selamat. Di belakang tamu ada peluang damage. Dua tim fight yang berbeda. Di depan sana para pasukan dan tim Alter Ego malah memenangkan tim fight. Okta Mau kemana? tadi sedikit kebingungan untuk bisa mendapatkan momentum dan bahkan Ray. Almost is never enough. Dan bahkan Hais berhasil menutup poin kill atas seorang Muesa. Wow, sempat jadi pertanyaan di otakku, kenapa Hais gak ikut melewat ke arah Ray, tapi ternyata ada yang ditunggu. Di area top lane 4 pemain hilang Alter Ego akan mendapatkan juga satu buah inner turret. Dan dengan Ray yang sendirian, berarti Lordnya akan menjadi milik dari Alter Ego. Wah, Okta, Free ya. Okta tadi bingung loh, lihat gak? Okta Iya. sempat pukul ke arah Hais dulu. Padahal kalau menurut aku, kalau dia dari barengan sama Muesa pukul ke arah Hijume itu tumbang loh. Ya beda target ya. Beda target. Beda target dan ini dia yang mungkin memecah juga tim fight dari Alter Ego. Sehingga mereka mampu untuk memenangkan pertandingan barusan. Tim fight yang begitu ketat. Tapi bagus banget tim fight tadi. Bagus Pertukarannya banget. udah oke, tapi ya balik lagi. Karena memang kebingungan juga mungkin dari Dewanya siapa yang harus dituju terlebih dahulu. Dan jangan lupakan bahwa Okta bukan tipikal hero range. Yes. Dia harus bermain dengan mode yang cukup dekat jaraknya. Close Sehingga ya combat. mau nggak mau dia bakal beda nih. Bisa-bisa targetnya sama Mueza. Ya, dan Hijume yang nggak kesentuh juga jadi masalah ya. Karena berarti bakal ada follow up lanjutan kayak tadi. Yang bisa dilakukan, checking ke area Bush. Karena sebentar lagi udah mulai memasuki waktunya. Mereka bakal mendorong Lordnya juga. Dan ini bakal coba untuk diusir. Dewa United Esports dipaksa menunggu untuk saat ini. Oke, ini udah mencium bau-bau tidak enak. Mencium bau-bau masuk ke dalam best turret. Apakah para pasukan dari tim Alter Ego akan memasang menuju ke game yang ketiga? Fokus dengan dualisinya. Gagal untuk mendapatkan satu pemanciuman yang mantap, tapi best turret terpecah belah di arah tengah. Dengan adanya satu super wave minion masih bergerak di arah bottom lane. GB pun masih belum bisa ditangkap macam-macam. Mantap! Fokus ke arah Okta. Gak ada yang bisa diselamatkan. Fokus menuju ke arah clear minion di arah mid lane. Berhasil dilakukan oleh para pasukan dari tim Dewa. Oke, bakal menunggu untuk ke arah wave ini selanjutnya. Masih menuju ke arah base turret lagi, tapi Nino sudah ada di bagian depan untuk Oh, tarik. Mania mantap. Sorizo mencoba mencari di mana Hais berada dan GB terlalu sakit. Spiral apa defensif. Minion udah mulai masuk tapi untuk sisa satu saja. Bayangkan kalau tadi masih ada 2 atau 3 wave minion di tengah dan bawah. Itu kasusnya berbeda, Nevin. Wah, tapi ini masih mau lagi sepertinya dari Alter Ego. Really? Mereka akan memaksa mendapatkan satu lagi. Kayaknya gak bakal baik untuk mereka. Kenapa? Karena Claire dan Dewa United masih berdiri kokoh gagah menantang di depan sana. Masih ada base utama yang belum bisa disentuh oleh Alter Ego. Tapi ini bukan berarti Dewa bisa tenang. Mereka dalam posisi yang sangat berbahaya. Lane jauh mereka bakal jadi masalah. Diversion dari Loi juga bakal jadi masalah. Dan setiap tarikan dari Dreams, satu instant elimination. Ini akan ngebuat Dewa benar-benar kesulitan dari team fight. Ya setelah team fight tadi sebenarnya Bloody Hand udah ready lagi loh. Itu Iya. dampak dari fleeting time. Dan sekarang yang lebih mematikan lagi sebenarnya Dewa nggak punya ruang loh. Untuk menebak di bush mana Dreams berada. Sementara Hais dengan mudahnya bisa mengetahui di mana member Dewa. Benar. Dengan Dead Sonata. Oh Nino, terlalu dini Nino untuk membuka Glorious Pathway. Tidak boleh sembarangan. Kenapa? Walaupun memang sudah mereka mendapatkan 3 base. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada Nino, badan juga tidak akan bisa. Iya, ya. GB bukan tipikal badan. Dreams, dia udah bakal fokus dengan Winter dan juga Bloody Hand. Sedangkan belakangnya siapa yang jaga? Bener-bener. Bisa masuk semua begini, Nevin. Jadi bakal di-start cepet banget ya untuk ke arah Lordnya. Masih mau kontes kah untuk Okta. Dewa United? Okta menjadi pilihan utama. Ada lihat Spiral Papa. Fokus ke arah belakang. Sorizo terkini menuju ke arah Hijume. Tanpa ada following damage. Dreams masih bisa mundur ke arah belakang. Lihat Nino terlalu keras di depan sana. Tapi GB is coming. Mencoba untuk fokus menuju ke arah seorang Hijume. Dan kawan-kawan nampaknya gagal. Dan shutdown. Finally terjadi. Muesa berhasil mendapatkan para pasukan dari tim Dewa untuk menyelamatkan maybe. Shutdown terjadi.
Dua shutdown terpecah kali ini. 3 berbanding 2. Tapi untungnya maybe masih terlalu sakit untuk bisa diamankan. Iya, dan mereka juga nggak bisa lanjutin ke arah Lord-nya. Karena secara output damage, Gak ada. ini nggak ada Heist, nggak ada GB. Gak ada yang mukulin. Susah banget, tapi dari Dewa, mereka akhirnya punya sedikit nafas tambahan. Glorious Pathway dan Salamino. Oke, Glorious Pathway dan ternyata Purple Buff yang di tangan Hijumi. Iya, menurunkan power dari Harit dengan purple buff ya. Karena kita tahu nanti cooldown-nya akan sangat-sangat singkat sekali. Loncat-loncat kiri Dan kanan. itu akan mudah banget untuk Maybe dengan Chrono Dash-nya. Untuk sekarang jatuhnya Alter Ego hanya menurunkan power dari Dewa. Tapi jangan sampai Dewa mendapatkan kesempatan seperti tadi. Karena kalau tidak, ini Alter Ego bakal kegulung dengan mudahnya. Iya, ini Okta ya yang benar-benar harus aware banget. Jangan sampai dia tumbang sebagai sosok frontliner. Karena dia akan sangat dibutuhkan gitu untuk menguras soul skills dari Alter Ego. Dan udah mulai lagi ke arah Lord-nya. Setengah darah Dreams. Tadi mencoba untuk menarik dengan Iron Hook ya, tapi Okta udah mulai mendekat Tapi juga. Okta bagus banget sih tapi. Okta bagus banget, dia biarin Tiki kita makan damage-nya terlalu sakit. Burst damage tidak bisa dibendung, cuman yang mata berjuang seorang Ray. Double kill! Looking for triple kill dari satu serangan. Looking for Maniac apakah menutup match kali ini dan bahkan hampir saja Maniac. Looking for wipe out, so Rizzo versus everybody. Can you do it? Dan ini bencana. Game 3 is well. Alter Ego menolak untuk ditumbangkan 2-0 dan game 3 akan menjadi jawaban untuk kedua belah tim. Mampukah mereka menutup minggu ini dengan manis? Alter Ego! Tidak semudah itu untuk menumbangkan Alter Ego. Kita akan dibawa dalam game yang ketiga sampai titik darah penghabisan terakhir. Dan Dewa satu drop yang menarik banget. Hilda mid lane, tapi somehow mereka belum terlalu kuat dari arah teamfight dan mereka gagal di teamfight terakhir. Oh my god, ini dia semangat yang luar biasa. Kita udah bilang, tidak akan ada match yang biasa-biasa saja. Akan ada match yang luar biasa untuk hari ini. Satu sama. Pembuktian, Alter Ego menolak untuk tumbang kali ini. Lihat, berdiri, Koko gagal menantang dengan tepat. Ya bahkan tadi ada miskalkulasi seperti dari Okta ya. Aku juga cukup terkejut sih, kayak dia menerima semua damage-nya tanpa ada backup. Dan itu yang membuat kayak kendala dari Dewa. Minimnya kuantitas juga. Karena mau gimana pun maybe, walaupun Harit mungkin terlihat bisa 1v5 situation. Tapi bukan yang benar-benar 1 lawan 5. Iya. Karena di posisi ini Haritnya lagi kalah. Timnya tidak dalam keadaan yang diuntungkan. Sulit banget untuk melakukan defensif ya, bisa dibilang dengan 3 base rate yang udah hilang. Tidak ada space yang tercipta, dan kalaupun ada buying time dari Okta, ini nggak lama. Wow, luar biasa match.